Jumpa lagi dengan saya, Agus Hardiman, di YouTube channel Artsonika. Ya, channel ini bahas segala hal tentang audio, mixing, musik production, dan lain-lainnya. Oke, di video kali ini saya mau kasih tips, yaitu bagaimana meniru setting equalizer atau setting frekuensi dari track lain supaya bisa diaplikasikan ke track kita. Ya, nah tujuannya apa? Jadi mungkin ini berguna untuk pemula yang sedang belajar ketika dia mendapatkan data rekaman mentah yang kurang maksimal atau sudah direkam, mungkin maksimal juga, tapi bingung sebenarnya apa yang harus dilakukan untuk supaya lebih baik. Nah, ini saya kasih tipsnya. Jadi nggak usah nggak usah ribet-ribet, langsung kita ambil aja. Ada track audio mentah lainnya atau track audio yang udah jadi yang bisa kita jiplak settingnya, ya, setting EQ-nya, dan kita aplikasikan ke data kita. Nah, sebenarnya ini saya pernah bahas, tapi dengan plugin yang lain. Nah, dan di deskripsi video ini saya tulis alternatif plugin-plugin yang serupa, ya, yang bisa menciplak setting EQ, ya. Nah, tapi uniknya di video ini saya akan hanya pakai DAW Cubase Pro, ya. Jadi sebenarnya ini plugin yang bawaan dari Cubase Pro, bahkan saya ingat tuh udah dari versi 7 udah ada setinggal saya. Sekarang udah versi 11 ya, Cubase Pro. Tapi banyak orang yang masih belum pakai ini. Jadi saya pikir perlu di-share ya. Contohnya ini saya punya track audio yang saya ambil dari internet yang seperti ini. Take it away. Nah, itu. Ya, itu cara ngambilnya dari internet gimana? Jadi tinggal pakai Google, kemudian ketik misalnya vokal acapella, ya, atau vokal acapella, nama artisnya siapa, nama bandnya siapa tahu udah ada. Biasanya sih udah ada. Ya, tinggal kalian download, akhirnya kamu bisa pakai sebagai referensi. Saya ambil aja ini dummy atau salah satu proyek saya yang rekamannya ini pakai HP. Ya, dia rekaman pakai HP. Mengabdi pada negeri. Ya, sebenarnya cara yang benar adalah kita pakai telinga. Jadi kita dengerin dulu frekuensi apa yang berbeda, kemudian kita coba bikin lebih baik, ya. Tapi ini makanya tadi saya bilang mungkin berguna untuk pemula yang masih bingung. Itu harus diapakan, ya, data mentah yang udah direkam itu. Maksudnya setting EQ-nya bingung. Nah, jadi itulah salah satu caranya. Jadi bisa buat belajar juga nanti setelah tahu, akhirnya nanti ketahuan setting EQ yang pas atau bunyinya sebenarnya yang pas gimana. Nah, tapi harus diingat bahwa yang saya share ini hanyalah sebagai titik awal, jadi bukan hasil akhir, ya. Nanti kalau kalian udah dapat hasilnya, ya kalian harus tweak atau atur-atur lagi supaya menjadi hasil yang final. Lalu gunakan telinga. Jadi kalau kalian dengar hasilnya kok nggak seperti yang diharapkan, ya percayalah telingamu. Jadi karena plugin seperti ini yang nanti saya bahas, ya bukan manusia juga, ya. Jadi bisa aja dia nggak tepat juga, ya. Oke. Ya, jadi ini ada track referensi yang saya ambil dari internet. Take it away. Ya, potong aja nggak apa-apa. Lalu ini vokal yang dari rekaman pakai HP dari klien saya. Mengabdi pada negeri. Nah, ini kita pasang yang namanya plugin bawaan dari Cubase Pro yang udah saya bilang udah dari versi 7, ya, yaitu Curve EQ. Jadi sebenarnya Curve EQ ini adalah plugin dari Voxengo, ya. Tapi pada suatu saat, yaitu pada versi 7, Cubase itu mungkin kerjasama dengan Voxengo untuk jadikan itu plugin bawaan dari Cubase, ya. Makanya udah lama sekali tuh, tahun 2015 kalau nggak salah, ya, udah 6 tahun lalu. Tapi banyak yang nggak tahu, makanya saya share, ya. Nah, kita bisa di sini track referensi ini kita pasang curve. Ya, kita search aja. Ya, ini Curve EQ udah ketemu. Nah, di sini mungkin yang penting ini modenya. Mode itu cara deteksinya. Ya.
saya pakai average ya setelah ngetes, tapi juga silahkan kalian tes juga ini algoritmanya atau cara mendeteksinya. Dan yang penting ini, jadi sebelahnya ini ada ini, kita klik, block size-nya jangan terlalu besar, karena terlalu besar jadi kurang detail. Saya ambil misalnya 128 ya, jadi deteksi frekuensinya lebih detail gitu ya. Nah, lalu kita klik ini static and match. Nah, ini. Nah, kita play, kita solo dulu, kita play ini. Nanti kita take tuh kayak screenshot ya, atau tapi di capture frekuensinya ya. Saya coba ini. Take it away. Nah, ini ya, udah dapet ya frekuensi kurva frekuensinya udah dapet. Nah, kita kasih nama aja ini referensi. Ya. Nah, ini kita bisa save. Jadi misalnya kita pingin, oh ini mau jadi referensi buat kita selanjutnya, ya kita bisa save. Ya kita kasih nama. Ya. Ya, misalnya saya taruh di, ya bebas mau simpan dimanapun, yang penting kita hafal ya tempatnya. Ya, saya kasih nama referensi vokal bagus, lalu saya save. Oke. Nah, jadi kita udah punya. Jadi untuk nanti project berikutnya kita tinggal load. Nah, ada nih ya. Mungkin kita bikin banyak referensi ya. Kalau ada data yang bagus, kita ambil referensinya jadi referensi ya. Lalu yang di track vokal ini kita pasang juga curve EQ. Nah, sama lagi ya. Yang ini kita tutup aja. Nah, sama lagi ini modenya kita ubah ke average. Terus ininya block size-nya yang kecil. Oke ya. Nah, terus saya play ini sambil saya ini take capture ya frekuensinya. Take ya. Mengabdi pada negeri. Nah, jadi sebenarnya dari sini udah kelihatan sih frekuensi low-nya berlebih ya. Oke, nah kita kasih nama aja ini data mentah. Nah, terus tadi kita load yang referensi ini. Kita load, nah kita kasih ini, kita klik ini bahwa ini referensi. Lalu kita klik yang di data mentah kita ini, yang ini, apply to. Terus kita match spectrum. Jadi nah inilah sebenarnya match spectrum adalah kita ngasih tahu agar si plugin Curve EQ ini menyamakan spektrum frekuensi dari referensi ini ke data mentah kita ya. Nah, kita match spektrum. Nah, itu ya. Dia akan bikin seperti ini. Coba kita dengar bunyinya. Hasilnya ya. Mengabdi pada negeri. Nah, itu ya. Jadi, kalau before-nya sebelumnya Mengabdi pada negeri. mid low-nya gede, banyak, kemudian juga kurang high. Nah, begitu kita udah ini. Mengabdi pada negeri. Hampir mirip, makanya tadi saya bilang bahwa jangan terlalu percaya juga plugin ini ya. Kalian atur-atur lagi, tapi setidaknya ada alat bantu lah untuk kalian menentukan apa yang awal harus dilakukan. Nah, jadi kalau kita bandingin dengan referensinya, Take it away. Ya. Mengabdi pada negeri. Kalau before-nya, Mengabdi pada. ya itu ya. Jadi, Mengabdi pada negeri. nah jadi itu bisa dijadikan sebagai plugin yang pertama, ya. Jadi setidaknya udah nggak terlalu parah datanya, atau maksudnya jadi masalahnya diminimalkan. Lalu kita proses yang selanjutnya. Jadi bisa aja nanti ada EQ lagi, tapi EQ-nya untuk keperluan mixing ya. Kalau yang ini EQ-nya untuk keperluan correction ya, memperbaiki data yang kurang baik gitu ya. Itu. Nah, itu tipsnya ya. Jadi kalau kalian rasa tips ini bermanfaat, silahkan subscribe ya untuk dapat video-video seperti ini ya. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman dan juga di-like dan juga komen ya. Oh iya, jangan lupa di deskripsi saya tulis juga
link plugin-plugin yang bisa meniru setting EQ ya, selain Voxengo Curve EQ ini ya. Oke, sampai ketemu lagi. Salam audio, salam Arsonica.